Yang ketiga yaitu faktor dari lingkungan. Lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah, hingga seluruh elemen di lingkungan. Kemudian ada dampak anak bermasalah sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua kejahatan, dan yang ketiga kenakalan remaja. Solusi dari anak yang memiliki masalah sosial yaitu kita harus mencari akar penyebabnya, kemudian membuat anak merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Jadi, anak yang memiliki masalah dengan kemampuan emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak berumur 2 bulan. Dan anak yang bermasalah sosial itu juga memiliki 3 faktor, yaitu faktor dari dalam diri, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama yaitu pengertian narkoba. Pengertian narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Yang kedua, yaitu ada faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika terdiri dari faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengendalian diri, orang yang coba-coba menyalahgunaan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba, konflik individu, emosi yang belum stabil. Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak bisa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba. Terbiasa hidup senang atau mewah, orang yang menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat, sehingga akan memilih cara-cara yang simpel yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euforia. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Kurangnya kontrol keluarga, orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dan orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home. Semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan. Masyarakat yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya.
Akibatnya, banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak. Pengaruh teman sebaya, pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok atau geng mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Yang keempat yaitu faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Yang kelima yaitu faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisional seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik atau bisa dikatakan merasa seperti alien atau diasingkan. Yang keenam yaitu faktor populasi yang rentan. Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, di mana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba seperti amfetamin atau tipe stimulans atau termasuk dalam alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter serta obat psikoaktif sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya. Kemudian ada penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama, penyebab dari diri sendiri, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari, ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Yang kedua yaitu penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua. Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis atau tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak membantu pengawasan kepada anaknya. Orang tua terlalu memanjakan anaknya. Orang tua terlalu sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab dari teman atau kelompok atau sebaya. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Yang keempat yaitu penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat, tidak acuh atau tidak peduli. Longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum yang lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas, masyarakat banyak pengedar narkoba yang mencari konsumen, banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Kemudian saya akan menjelaskan materi penanggulangan anak penyandang masalah sosial. Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Contoh masalah sosial yaitu pengangguran dan kenakalan remaja. Pengertian preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Preventif terhadap kenakalan remaja yaitu memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas, kemudian menjalin komunikasi efektif dengan anak. Yang ketiga, tidak bersikap keras tetapi tegas, mendukung hobi positif anak,
mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya, kemudian menguatkan karakter positif anak. Yang terakhir yaitu menanamkan norma agama dan sosialisasi. Kemudian ada kuratif. Kuratif diartikan sebagai penyembuhan. Yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau upaya kesehatan, kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Kuratif terhadap kenakalan remaja. Yang pertama ada rehabilitasi terhadap remaja penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, membawa remaja ke psikolog agar konsultasi dengan mental yang sedang dialami. Yang ketiga, memberi hukuman atau sanksi kepada remaja ketika melanggar aturan di sekolah, keluarga, maupun lingkungan. Kemudian pengertian prognosa. Prognosa adalah prediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Memperhatikan berbagai aspek, mulai dari keilmuan, kebiasaan, dan data yang ada. Jadi prognosa adalah kelanjutan dari diagnosa. Contoh prognosa yaitu yang pertama berimbas pada diri sendiri, yang kedua dikucilkan oleh lingkungan, yang ketiga menanggung rasa malu, yang keempat memiliki masa depan yang suram, yang kelima melakukan kriminalitas, yang keenam merusak ketentraman masyarakat, yang ketujuh dapat mengganggu ketertiban.